Perkenalkan, nama saya Dini Ananda Susanto dari Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas HKI 1B. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan rangkuman singkat saya mengenai pembahasan hadis. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang sejarah hadis. Pembahasan hadis tentu akan meliputi dua periode munculnya sebagai berikut. Yang A, pra menjadi nabi dan rasul, atau selama umur 40 ke bawah jika hadis adalah perbuatan, perkataan, ketetapan, dan sifat-sifat khuluqiyah dan khilqiyah Rasulullah SAW. Yang B, pasca menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Periode pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Periode ini disebut Asr al-Wahyi al-Takwin atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah, hadis lahir berupa sabda atau akwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis pada periode pertama adalah pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah SAW adalah sumber hadis, karena hadis itu pada hakikatnya adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang datang pada diri Nabi Muhammad yang juga merupakan wahyu. Penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapatkan persetujuan karena yang pertama, khawatir akan bercampurnya antara Al-Quran dengan hadis, karena Al-Quran masih dalam proses penulisan. Yang kedua, para sahabat diminta untuk fokus pada Al-Quran, agar Al-Quran terpelihara. Yang ketiga adalah larangan khusus dari Nabi. Periode kedua atau masa sahabat. Pada masa ini dikenal dengan istilah Asr at-tasabut wa al-iklal min al-riwayah atau masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Alasannya yang pertama, agar sahabat tidak asal meriwayatkan. Yang kedua, agar berhati-hati dalam riwayat. Yang ketiga, Abu Bakar dan Umar bin Khattab mensyaratkan adanya saksi dalam periwayatan hadis. Periode ketiga atau perkembangan pada masa junior sahabat dan senior tabi'in. Periode ini disebut Asr intishar al-riwayah ila alam amsar atau masa berkembangnya dan meluasnya periwayatan hadis. Periode keempat tadwin al-hadis atau kodifikasi pembukuan hadis. Khalifah yang terlibat adalah Umar bin Abdul Aziz. Sejak itulah hadis tulis dan dibukukan secara serius dan intensif oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Periode kelima atau pasca kodifikasi hingga sekarang, masa penyusunan hadis abad ketiga Hijriah. Pada masa inilah hadis baru diseleksi secara ketat untuk membedakan hadis. Materi yang pertama yaitu al-hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat dengan atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Hadis takriyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seorang melakukan suatu perbuatan atau mengumpulkan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya. Namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Dalam bentuk lain, Nabi tidak mengetahui berketerusannya si pelaku itu melakukan perbuatan yang dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini menunjukkan pencabutan larangan sebelumnya. Kedua, Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Kegunaan hadis dalam studi Islam. Kegunaan hadis ialah sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjalankan hukum Al-Quran, tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang itulah Nabi ditugaskan Allah SWT. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul, dan barang siapa yang berpaling maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau
dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Khobar mutawatir ditinjau dari segi kuantitas sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi dan kuantitas yang meriwayatkannya dari sahabat dan seterusnya adalah qat'i dalam arti diyakini benarnya bahwa hadis itu benar dari Nabi. Khobar mutawatir mempunyai kekuatan tertinggi di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran tentang apa yang diberitakan secara mutawatir. Di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran tentang apa yang diberitakan secara mutawatir, sebagaimana kebenaran yang muncul dari hasil pengamatan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa khobar mutawatir menghasilkan ilmu ini meski mereka berbeda pendapat dalam menetapkan cara sampai kepada ilmu, yakin itu secara tanpa memerlukan pembuktian atau memerlukan pembuktian kebenarannya. Syarat-syarat yang disepakati ada yang menyangkut pembawa pemberita. Materi kedua yaitu pengertian ilmu diroyah. Dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis diroyah adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan dari sisi diterima dan tidak keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkannya. Pengertian ilmu riwayah. Menurut bahasa, riwayah berarti kata riwayah, artinya periwayatan atau cerita ilmu hadis riwayah. Secara bahasa berarti ilmu hadis yang berupa periwayatan. Cara periwayatan, yakni cara menerima dan menyampaikan hadis secara periwayat. Dengan demikian, hadis hanya tersimpan dalam hafalan para sahabat. Periwayatan dengan hafalan adalah periwayatan yang disampaikan sesuai dengan lafal yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Periwayatan dengan makna adalah hadis yang diriwayatkan sesuai dengan makna yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan dan urgensi ilmu hadis riwayah ini adalah agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatan atau dalam penulisan dan pembukuannya. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi SAW dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Manfaat mempelajari keduanya, sebab hukum mempelajari ilmu hadis adalah fardu kifayah, sedangkan hukum sholat sunnah dan puasa sunnah sekedar sunnah. Dari penjelasan di atas dapat simpulkan tanpa ilmu hadis, tentu kita tidak akan menemukan penjelasan bagi Al-Quran. Dan pastinya Islam akan hancur. Karena itu, mempelajari ilmu hadis adalah sangat penting, bahkan hukumnya wajib. Materi ketiga, dalil kehujahan hadis. Pengertian hujah. Hujah yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300 hadis, baik matan, sanad, maupun perihal perawi, seperti keadilan, catatan dan biografinya, atau riwayat hidupnya. Muhaddisin yang mendapat gelar ini antara lain Hisham ibnu Urwah, meninggal pada 1406 Hijriah, Abdul Huzair Muhammad ibnu Walid, meninggal pada 1409 Hijriah, dan Muhammad Abdullah ibnu Amr, meninggal pada 242 Hijriah. Dalil-dalil kehujahan hadis. Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti Allah yang digandengkan dengan ketaatan mengikuti Rasulnya. Quran Surah Al-Imran, Surah 3 ayat 32. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. B. Quran Surah An-Nisa, Surah 4 ayat ke-59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang C. Quran Surah Al-Hasyr, Surah 59 ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. B. Hadis. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat untuk selamanya, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik ibnu Anas. Yang C. Ijma. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayainya, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung dalam hadis telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, peninggalan beliau, masa Khulafaur Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. 2.
banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Antara lain adalah peristiwa di bawah ini. Peristiwa yang pertama yaitu ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya." Peristiwa yang kedua yaitu saat Umar berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu." Peristiwa yang ketiga, pernah ditanya kepada Abdullah ibnu Umar tentang keturunan sholat safar dalam Al-Quran. Ibnu Umar menjawab, Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana kami melihat Rasulullah SAW. Baiklah, sekian rangkuman singkat dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.